Iya. Baik, selamat sore untuk kita semua kakak-kakak. Sore kakak. Sore, Salam sore. Pramuka. Selamat sore. Oke. Berhubung dengan tugas yang kita terima dari Kak Amir pada pertemuan sesi tadi kemarin itu, maka hari ini kita akan coba berdiskusi tentang bagaimana untuk menjadi pembina yang bisa diteladani oleh pramuka penegak. Oleh karena itu, saya minta supaya kegiatan ini nanti dipandu oleh Kak Teza. Kepada Kak Teza dipersilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih kakak, Kak Markus, selaku host atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Pramuka. Salam. Malam. Kakak, terima kasih. Kegiatan kita sore hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok, di mana diskusi ini akan membahas hal-hal yang baru, hal kekinian, atau hal yang saat ini lagi mari kita bahas, terutama terkait dengan bagaimana seorang pembina pramuka. Nah, pembahasan kita adalah bagaimana kita menggambarkan seorang pembina pramuka di masa kini yang dapat dijadikan panutan. Bagaimana kita mendeskripsikan model pembina pramuka masa kini yang dapat dijadikan figur oleh peserta didik, penegak, terutama untuk penegak. Kira-kira itu tema yang akan kita bahas, kakak. Tidak lupa, tidak ketinggalan, nanti juga ada notulis yang dilakukan oleh Kak Rofi, nanti juga ada di backup oleh Kak Ervina. Baik, kita mulai diskusi kita hari ini dengan tema role model. Saya menganggap ini sebuah role model. Role model, bagaimana seorang pembina menjadi seorang role model. Apa itu role model? Role model adalah sebuah contoh untuk peserta didiknya nanti. Nah, di era kekinian atau di era 4.0 ini, seorang pembina harus kreatif, harus mempunyai banyak inovatif untuk peserta didik, terutama penegak. Seperti kita ketahui juga, usia-usia penegak itu usia-usia yang sudah mulai sedikit sekali peserta atau anggota pramuka di usia penegak. Nanti mereka geser lagi ke usia pandega, akan jauh lebih sedikit. Atau peminatnya di usia penegak pandega sudah sangat. Nah, bagaimana kita mendeskripsikan? Pembinanya harus seperti apa? Baik, kita mulai dari yang pertama. Kak Rovina. Bagaimana menurut Kak Rovina deskripsi atau seorang pembina? Seorang pembina Terima kasih. seperti apa? Monggo. Iya kakak, terima kasih atas waktunya. Rofi, ini kita Markus. Lanjut Kak, lanjut. Baik kakak, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, mohon izin perkenalkan, nama saya Tezar selaku moderator dari Sangga Penegak 1. Kemudian tadi dibuka oleh Kak Markus, host kita, dan peserta diskusi kita hari ini ada Kak Robi, ada Kak Ervina Damayanti, ada Kak Rofi Lekilawa, ada Kak Munawir Ibnu, dan ada Kak Suparman. Untuk kesempatan pertama, bagaimana kita mendeskripsikan role model seorang pembina di era saat ini, Kak Rovina, kami persilakan. Iya kakak, terima kasih atas waktunya yang diberikan menjadi seorang pembina di era masa kini, yaitu ada beberapa hal saja yang dilakukan oleh seorang pembina, yaitu yang pertama, seorang pembina harus mampu melahirkan generasi yang baik. Itu yang berikutnya, yang kedua yaitu seorang pembina harus mampu menciptakan suatu hal yang menarik yang bisa dilakukan oleh sehingga apa yang dilakukan
oleh seorang pembina dapat melahirkan peserta-peserta didik yang berprestasi. Dan juga poin yang berikut yaitu menjadi seorang pembina harus mampu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pembina. Iya, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, waktu saya kembalikan. Terima kasih Kak Rovina. Jadi seorang pembina itu harus kreatif, inovatif, juga bertanggung jawab, itu yang utamanya. Terima kasih Kak Rovina. Belum, nanti kita lanjutkan kembali. Ya, Kakak. Kita lanjutkan kembali dengan Kak Munawir. Mumpung di sana masih terang Kak Munawir. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kakak. Bisa dengar suara saya? Lanjut Kakak. Kakak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam sejahtera buat kita semua. Salam. Dan saya ucapkan salam pramuka. Salam. Pelaksana 1. Hebat semua, maju bersama. Yes. Terima kasih Kak Pinsa. Baik, kalau menurut saya pribadi, menjadi seorang pembina atau pelatih sangga yang kekinian itu sebenarnya tidak susah. Asal kita punya kemauan dan keinginan untuk mandiri, berdikari. Terus yang paling finansial adalah bagaimana kita bisa hidup atau menghidupi kehidupan kita di kepramukaan. Salah satu contohnya yang kita hadapi selama ini, contoh mungkin saya pribadi, dalam menciptakan sebuah ide atau metode, itu sebenarnya saya pribadi itu tidak terlalu susah karena kita hidup di mungkin, maaf Kak, di hutan. Oh iya Kak, lupa. Yang kedua, saya perkenalkan lagi, nama saya Munawir Ibnu, berasal dari Sangga Pelaksana 1. Terus kayaknya yang kekinian itu sebenarnya bukan, menurut saya Kak, itu bukan pembinanya Kak, tapi kalau bisa sama peserta didiknya. Jadi usul saya, kita rubah metode kita. Habis itu kita ajarkan kepada peserta didik kita, dimanapun kita tinggal, namanya pramuka, siap hidup dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih dan salam pramuka. Salam. Salam. Terima kasih Kak Munawir. Salah satu catatan saya adalah seorang pembina pramuka saat ini kekiniannya harus bisa mandiri. Tidak hanya sekedar bisa menghidupi diri sendiri, menghidupi pramuka dan sekitarnya. Luar biasa. Terima kasih Kak Munawir. Belum ada sanggahan atau apapun. Sesinya masih sesi jajak pendapat dulu. Kami lanjutkan kepada Kak Suparman. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Salam Kak. Ya, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat terkait dengan pembina yang ideal untuk anak penegak di zaman sekarang. Ya, sebagaimana kita ya ketahui, pramuka itu kalau kita bergerak di bidang pramuka, ya kita memang harus rela berkorban, ya, salah satu dharma kita ya. Nah, seorang pembina kita memang harus rela berkorban. Apakah berkorban waktu, mungkin juga berkorban secara finansial, kan gitu ya. Mungkin juga kita rela mungkin dengan diberikan honor yang seadanya, kan gitu ya. Nah, itu juga bagian yang ada atau tidak ada, itu kita tetap bergerak. Nah, itu kita tetap memajukan
pramuka yang ada di lembaga kita. Maka dengan salah satunya dengan itu anak-anak kita mungkin akan tertarik, akan tahu bagaimana bahwa seorang pramuka yang dilambangkan dengan lambang pramuka itu adalah tunas kelapa yang bisa hidup di mana saja, kata Kak Munawir tadi ya. Nah, bisa hidup di mana saja, maka ya itu harus kita jiwai sebagai seorang pembina pramuka. Tidak cukup hanya itu. Seorang pembina pramuka di zaman sekarang ini juga memang harus melek teknologi. Karena anak-anak kita mungkin lebih canggih daripada kita. Kalau sampai kita tidak bisa mengerti tentang teknologi, maka ya kemungkinan anak-anak tidak kurang percayaannya terhadap trust-nya terhadap kita kurang kan itu. Sehingga trust itu kita diperlukan oleh seorang pembina, tapi trust itu tidak akan muncul sendiri kalau kita nggak kredibel. Kalau kita nggak punya integritas kan gitu ya. Nah, itu salah satu pendapat saya. Kemudian harus kreatif. Memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita untuk kegiatan-kegiatan yang memang dibutuhkan. Mungkin kita akan terkendala dengan kondisi dana di lembaga dan sebagainya kegiatan ketika kita kreatif maka akan inovatif, mungkin akan ada kegiatan-kegiatan yang kita sampaikan, kita adakan. Nah, karena ketika anak-anak jenuh, maka kita harus timbul inisiatif. Apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak ini tetap mau mangkal setiap pekannya paling tidak kan gitu, mau latihan setiap pekannya ini. Nah, mungkin itu ya dari saya, mungkin kakak mungkin yang lain nanti ada yang melengkapi. Untuk sementara mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Suparman. Salah satu yang saya garis bawahi adalah inisiatif yang kreatif untuk menarik minat para anggota atau peserta didik tetap mangkal. Ya, mangkal karena kita punya pangkalan, mereka standby-nya di pangkalan, maka harus mangkal di pangkalan. Tidak bisa dipungkiri juga di era saat ini, Kak. Di era saat ini, anak-anak SMA, usia penegak, pandega, itu sudah mulai malas untuk mangkal. Bagi mereka adalah pramuka, ya gitu-gitu saja. Datang, baris, keplok, surak, dan lain sebagainya. Wow. Ini sudah mau habis ya? Tinggal 5 menit. Kayaknya, Kak. Kayaknya. Nanti nyambung lagi. Oke. Lanjut. Itu di Kak Suparman dulu. Ini habis dulu, baru nanti kita lanjut lagi ya, biar nanti nggak kelihatan keputus. Boleh. Mantap, Iya, Kak. Kak. Mantap. Mungkin salah satunya yang harus yang nanti ada juga yang menyampaikan gini, Kak, kondisi kekiniannya saat ini ya. Kondisi kekinian saat ini terkait usia penegak pandega yang sudah mulai malas. Ya bisa diakui lah, anggota pramuka untuk perti itu jumlahnya berapa. Bisa ngumpul satu pasukan aja udah luar biasa. Yeah. Nah, untuk teman-teman yang punya binaan SMA, SMK sama, Kak. Sekarang ini lebih milih ke pecinta alam, lebih memilih ke paskibraka mungkin, yang secara penampilan dan effortnya jauh lebih bagus. Kalau pecinta alam sekarang sudah mulai rame. Kemudian yang lain masih banyak lagi yang lain. Nah, teman-teman untuk masuk di pramuka, karena untungnya kalau SMA, pramuka itu ada wajib, nggak ada yang minat. Nah, itu monggo Kak diskusi kita. Ini lanjut ini? Ini sudah lanjut atau belum, Kak? Tinggal berapa menit? Nanti dilanjutkan putus.
Waktunya Kak, waktunya sholat maghrib nanti yang di timur. Dapat link baru Ya aja. Kak, ini sudah. Oke, saya lanjutkan aja Kak ya, nanti saya edit lagi. Baik, selanjutnya silakan Kak Ervina untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pramuka. Salam. 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 Sebelum kita bicara tentang postur pembina yang ideal, sebenarnya saya ingin bertanya dulu, sebenarnya pembina sendiri itu seperti apa? Karena ekstra pramuka sekarang kan sudah menjadi ekstra wajib. Berarti semua sivitas akademika itu kan harus juga wajib. Misalnya Bapak Ibu guru, apakah itu termasuk pembina atau yang ada SK-nya saja? Itu yang saya tanyakan pertama. Maaf Kak. Halo. Sana yang masih. Halo. Gimana Kak Munawir? Itu Kak Ervina tadi pertanyaan diarahkan kemana? Supaya fokus. Kalau tidak disebut namanya kan nggak tahu. Ya, kalau diskusi ini berarti pertanyaan ini untuk forum, nanti siapa saja bisa menanggapi. Itu yang pertama. Begitu. Ya, iya. Siap. Sebenarnya pembina itu sebenarnya siapa? Karena sudah masuk ke ekstra wajib, berarti kan semua sivitas akademika itu juga wajib untuk ikut. Sama yang kedua itu untuk pembina yang ideal, menurut saya itu kita kembalikan ke basicnya saja. Kalau di pramuka itu kita kan sudah berumur, kita manggilkan tetap pembina, bukan pembina atau pembina. Berarti kan ada istilah brotherhood, persaudaraan antara kakak dan adik. Kalau kakak dan adik itu berarti kan dekat sekali. Jadi kalau misalnya kadang kan kalau ada kegiatan apa gitu, pembina hanya tanda tangan, tapi tidak ikut masuk ke dalamnya. Nah, kalau kita sebagai kakak, kalau adiknya itu mau melakukan sesuatu, biasanya kan kita harus mendampingi. Saya kira itu kita kembalikan ke basicnya saja tentang brotherhood itu tadi. Kalau pembina ideal berarti ya harus selalu ada bersama adiknya. Saya kira itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ervina. Sedikit Kak ya, mungkin tadi terkait dengan penegak itu kan sebetulnya peran pembina itu sudah berkurang ya. Tapi tetap sebagai tuturi ya. Ya untuk ing ngarsa Tulodo, ing madya mangun karsa tuturi andayani kan tetap. Hanya saja kan peran dari pembina itu enggak lagi seperti di penggalang apalagi di siaga kan. Mungkin cuman mengambil 40% maksimal itu kan daripada kegiatan-kegiatan itu kan. Mungkin itu sebagai enggak juga harus selalu setiap ada kegiatan memang harus ada pembina, tetapi tidak setiap ada mesti harus didampingi kan begitu kan. Mungkin juga dengan ada pradana, dengan ada dewan amalan dan sebagainya itu nanti bisa diberikan kepercayaan adik-adik kita. Baik Kak Ervina, Kak Suparman. Terima kasih. Kak Ervina tadi sempat menimbulkan pertanyaan untuk kita diskusi. Menarik Kak. Siapakah pembina itu? Kembali lagi Kak, kalau karena pramuka itu masuk di kurikulum dan sebagai ekstrakurikuler wajib, itulah salah satu kelemahan. Sivitas akademika harus menjadi seorang pembina pramuka. Sekarang hampir semua guru berbondong-bondong untuk mengikuti KMD, dilanjut KML dan lain sebagainya. Nah, siapakah pembina pramuka? Kembali lagi Kak, ke basic kita adalah pramuka. Kembali lagi ke susunan pengurus dalam satu pangkalan. Di dalam pangkalan tersebut ada ketua gugus depan, ada pembina satuan putra dan pembina satuan putri. Di sanalah Kak harusnya seorang pembina. Nah, peran serta pembina seperti apa? Seperti disampaikan Kak Suparman tadi, di usia penegak, peran pembina hanya 40%, bahkan harus dikurangi lagi. Jadi lebih banyak adalah penegak dari dan oleh untuk penegak. Prinsipnya seperti itu. Siapakah? Nah itu kita harus bisa membedakan. Ini kegiatan sekolahnya wajib atau ekstranya. Kalau ekstranya, ya susunan pengurusnya itu kalau berjalan dengan baik, saya rasa
kita akan mengetahui pembinanya yang mana. Jadi bisa membedakan antara pembina, kemudian anggota ada yang anggota di anggota ambalan. Jika jumlahnya banyak, juga bisa membantu pembina. Kalau menurut saya seperti itu, Kak. Mungkin Kak Parman, Kak Markus, Kak Robi punya pandangan yang lain? Jelas beda kalau saya, Kak. Kan sebenarnya kalau saya pribadi ini pembina siaga dan penggalang, Kak. Karena saya sebenarnya tugasnya di SD, Kak. Untuk yang ini, kegiatan ini saya diperintah oleh Kuaran, Kak, untuk menambah pembina yang ada di Kuaran, Kak. Makanya saya tempat pertemuannya saya ini ada di Sanggar. Jadi kalau untuk di SD itu semuanya, semua dewan guru itu pembina. Kenapa? Karena guru SD wajib punya KMD, gitu kan? Terima kasih. Ya, Kak Robi. Sama yang disampaikan Kak Suparman tadi, berapa persen peran seorang pembina dalam usianya. Kalau usia penegak, ya itu tadi 40%. Kalau usia siaga dan penggalang, 100% masih dominan oleh pembina. Kak Markus, mungkin ada masukan? Ya, terkait dengan diskusi kita yang mempertanyakan bagaimana pembina yang ideal, menurut saya ideal itu kan tergantung ya situasi dan kondisi. Artinya mungkin di satu tempat dibutuhkan harus tegas, tapi di tempat yang lain mungkin tidak perlu. Artinya mungkin maksudnya di sini adalah bagaimana kita menempatkan diri sebagai pembina sesuai dengan situasi dan kondisi dari pangkalan masing-masing. Artinya, tapi kalau contohnya ditanya untuk saya, untuk di wilayah atau pangkalan saya, memang saya rasa mungkin kita harus buat ini ya, list kira-kira muatan karakter apa yang mau kita tunjang atau muatan karakter apa yang pengen kita garap dari adik-adik itu. Saya rasa mungkin jujur dan tegas itu yang penting. Ya, mungkin di tempat yang lain, pangkalan yang lain ada juga muatan yang perlu dikuatkan. Tapi kalau di tempat saya jujur dan tegas itu penting. Kenapa? Karena kalau di pangkalan saya itu kebanyakan adik-adik itu main kucing-kucingan dan pembinanya. Contohnya jadwal masuk latihan. Kadang datang, kadang tidak. Kadang datangnya tepat waktu, kadang tidak. Jadi memang jujur itu harus kita tempa dengan cara bahwa memang kita jadi dari pembina harus memberikan contoh yang baik. Artinya kalau kita tuntut dari adik kita untuk datang tepat waktu, maka jangan pernah kita juga datang terlambat. Jadi harus dimulai dari kita sebagai pembina. Kemudian untuk yang tegas itu mungkin itu dibutuhkan oleh peserta didik karena kalau di tempat kita kan ada yang namanya adat ambalan ya. Adat ambalan yang sudah dibuat oleh adik-adik kita. Artinya itu kan kesepakatan bersama di antara seluruh seluruh pramuka yang ada di pangkalan tersebut. Jadi mungkin nanti ada ambalan di satu pangkalan beda dengan yang lain, tapi paling tidak kan muatannya hampir sama. Jadi bagaimana juga pembina dan adik-adik pramuka di sana bisa dengan jujur dan tegas mengerjakan dan melaksanakan adat ambalan itu saja yang dibutuhkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Tejar. Oke, terima kasih Kak Markus. Jujur dan tegas, itu salah satu profil yang ditunjukkan. Baik, saya rasa kakak-kakak semua sudah menyampaikan pendapat. Jawab Kak Erwin aja sudah mendapatkan beberapa jawaban terkait pembina dan pola role-nya seperti apa. Mungkin ada tambahan kakak yang lain? Kak Suparman terkait dengan profil pembina? Masih di mute Kak Suparman? Mohon maaf, tadi ada riuh di. Sebetulnya secara umum semua orang dewasa itu adalah pembina, kan gitu kan? Ya. Di sekolah atau di pangkalan itu setiap orang dewasa itu adalah pembina. Hanya saja yang secara formal untuk tercatat sebagai pembina itu yang memang sudah memiliki kursus KMD maupun ya mungkin ditingkatkan di yang paling tidak kan KMD. Jadi siapa saja, ataupun misalnya terjadi di sekolah itu belum ada yang memiliki KMD, ya harus berjalan.
beberapa waktu yang lalu mungkin berjalan di tempat saya punya ada kegiatan kita mau mengadakan KMD tapi dari WhatsApp belum ada kan gitu ya. Nah maka bagaimana, apa nggak berjalan? Ya tetap kita berjalan. Mungkin kita mendengar disindir mungkin ini, tapi ketika kita minta yang nyindir, tolong sediakan kami pembina, nggak ada kan gitu kan? Maka ya itu tadi nggak ada masalah dengan siapapun yang menjadi pembina ketika memang pembina itu nggak ada. Yang penting dia mau, yang penting dia memiliki keterampilan untuk jadi yang pertama yang kami garis bawahi sebetulnya pembina itu siapa? Pembina itu adalah semua stakeholder yang ada di sekolah itu adalah pembina, termasuk orang tua, wali murid, komite itu adalah pembinanya kan gitu. Maka secara formal kemudian ditetapkan si A, si B, si C itu dengan SK, tetapi tidak mengurangi tanggung jawab daripada yang lain, bahwa yang lain juga sebagai pembina di dalam, kan inti pramuka ini kan pembentukan karakter ya, pembentukan karakter. Maka sekalipun misalnya pembinanya semahir apapun, seideal apapun, ketika tidak ada dukungan dari stakeholder yang ada, akan sulit bisa berjalan dengan idealnya di pangkalan tersebut. Itu mungkin Kak ya, tambahan dari saya. Baik, terima kasih Kak Suparman. Jadi komunikasi yang penting juga Kak ya, komunikasinya seorang pembina kepada semua stakeholder yang ada di pangkalan tersebut. Membangun komunikasi sehebatnya, semahir apapun seorang pembina, tapi kalau komunikasinya tidak bagus dengan stakeholder yang ada di pangkalan, percuma juga. Kak Ervina mungkin mau ditambahin lagi? Saya ada sedikit pertanyaan untuk Kak Suparman. Tadi sudah disebutkan bahwa semua orang dewasa itu adalah pembina. Dalam pandangan masyarakat secara umum, pembina itu adalah yang menguasai semua tentang kepramukaan, baik yang ada di SKU, AT maupun teknik kepramukaan. Nah, pertanyaan saya di sini, apa bedanya pelatih dengan pembina? Ketika mereka menganggap kita itu bisa melatih, apakah kita berkewenangan dan harus mampu untuk seperti itu, padahal kemampuan seseorang itu seorang dewasa yang bukan pelatih ya, yang pembina, maksudnya semua orang dewasa kan adalah pembina. Itu kan tidak semuanya itu mempunyai keahlian seperti itu, mempunyai keterampilan seperti itu. Terus bagaimana kita menghadapi masyarakat yang menganggap kita itu mampu dalam segala hal? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ervina. Monggo Kak Suparman. Iya, memang paradigmanya kan masyarakat itu menganggap guru itu adalah orang yang paling bisa ya. Mungkin juga tadi antara pelatih dengan pembina. Kalau kita ini pembina Kak ya, yang punya yang pelatih itu yang sudah KPD, sudah KPL itu nanti pelatih. Kalau kita ini adalah pembina. Pembina tugasnya melatih kegiatan pramuka. Sebetulnya membina kegiatan kan gitu ya. Nah, mungkin itu ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu dalam rangka pembinaan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita pun pembina pun memang tidak memiliki kemampuan yang semuanya itu serba bisa. Makanya sebagaimana tadi disampaikan oleh kakak-kakak tadi di pelatihan tadi atau di kursus tadi, kan ketika misalnya ini ada kegiatan Paduki Payah, kan kita nggak bisa, mungkin ya kan, nggak semua bisa pelatih, nggak semua bisa. Maka kita minta tolong kepada yang bisa, masyarakat, stakeholder yang ada tadi. Nah ini aja. Kita memang berusaha untuk bisa, tetapi keterbatasan kita nanti akan ditutupi oleh stakeholder yang ada, masuk komite sekolah, ketika punya pengalaman di mana bisa disampaikan dalam sebuah kegiatan, dia adalah pembina pada saat itu kan gitu kan. Mungkin itu aja sih Kak ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Suparman. Begitu Kak Ervina. Kakak sudah jam 16.39 waktu saya. Teman-teman di Indonesia Timur juga sudah mulai masuk, sudah mulai gelap Kak ya.
Gelap, Kakak. Sudah Kak ya? Kak Ervina, Kak Suparman, Kak Markus, Kak Robi, Kak Rofi, Kak Munawir, cukup diskusi kita? Iya, cukup. Ya, Iya, mungkin. Kakak. Ini Kalau sudah dapat kan? Oke. Baik. Baik Kakak, sudah cukup materi kita. Saya ingin mengingatkan kembali, sudah dinotulen oleh Kak Ervina ataupun Kak Rofi, menjadi seorang pembina pramuka, terutama di usia penegak, jangan lupa kita harus menampilkan penampilan kita yang terbaik. Karena role model anak-anak sekarang adalah visual. Bagaimana visual kita kepada mereka? Visual mulai dari cara kita berseragam dan lain sebagainya. Kita harus menunjukkan yang benar seperti apa dan yang sesuai dengan kondisi saat ini bagaimana. Tidak boleh pramuka itu mengkolotkan diri karena ini organisasi tua. Kurang lebih seperti itu pandangan mereka. Jadi organisasi tua ini tetap mengikuti perkembangan zaman. Nah, salah satu pesan dari salah satu pelatih kami adalah berpenampilanlah visual mungkin yang terbaik bagi mereka. Tapi jangan hanya sekedar memvisualisasi pramuka kekinian. Mampu mempertanggungjawabkan apa yang visual kita tampilkan. Kira-kira seperti itu. Notulen kita hari ini akan dibacakan oleh Kak Ervina atau Kak Rofi? Silakan Kak Rofi, singkat. Kakak, mohon maaf, Kak Ervina saja karena di sini sudah gelap. Oke, siap. Karena lagi Kak di Ervina. luar, makanya nggak bisa lihat. Kak Ervina, silakan notulen singkat kita sebelum kita closing. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk notulen kita hari ini. Dari pembahasan yang telah disampaikan oleh kakak-kakak, baik Kak Rovina, Kak Rofi, Kak Mandi, Kak Suparman, Kak ini Kak Markus, terus siapa lagi? Munawir. Ini ada yang perlu garis bawahi, yaitu seorang pembina harus bisa melahirkan generasi yang baik, peserta didik yang berprestasi, kemudian yang kekinian tadi yang seperti yang disampaikan oleh kakak moderator, dan juga bisa menjiwai makna tunas kelapa, yaitu bisa hidup di mana saja, bisa menguasai teknologi seperti yang disampaikan oleh Kak Suparman. Saya kira itu, dan ada muatan khusus, ada muatan karakter yang seperti yang disampaikan oleh Kak Markus, yaitu jujur dan tegas. Saya kira itu notulen kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak Ervina. Notulen kita hari ini, dengan berakhirnya notulen dari Kak Ervina, maka diskusi kita cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai kegiatan diskusi. Waktu dan tempat kami kembalikan ke host untuk mengakhiri kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Baik, terima kasih Kak Moderator. Ini sesuai dengan perjanjian di awal bahwa memang setelah kegiatan ini kita akan giat mandiri. Oleh karena itu, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kegiatan diskusi kita saya akhiri. Salam pramuka. Salam. Salam.